الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, adalah sebuah kebahagiaan di saat Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini adalah sebuah tanda, sebuah berita gembira bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan kepada kita kebaikan, atau menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan di dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan fakihkan dia, akan pahamkan dia tentang masalah agamanya. Karena apa? Karena dengan semakin pahamnya seseorang tentang agamanya, maka dia semakin takut, semakin dekat kepada Rabbnya. Ini buah hasil yang akan kita peroleh di saat kita memahami agama. Kita akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in Nawawiyah ini berisi 42 hadis yang berisi tentang masalah agama kita secara keseluruhannya. Jadi orang-orang yang sudah memahami hadis ke-42 hadis ini bisa dia pahami, terlebih lagi bisa dia hafal, maka secara umum agama ini sudah ada di kepalanya, sudah tahu secara umumnya. Nah, kita akan masuk hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Ya, dari Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah sahabat yang pernah melihat Dajjal, pernah melihat dengan kedua matanya. Di saat dia berangkat dari Yaman mau ke mana? Mau ke Sam, atau dari Sam mau ke Yaman, wallahu a'lam. Kemudian di tengah perjalanan, di saat mereka menaiki kapal, datang ombak yang kencang, ombak yang tinggi menggunung. Akhirnya mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau. Terdampar di sana, kemudian mereka turun dengan sampan-sampan kecil, dengan sekoci-sekoci menuju pulau tersebut. Di sana mereka bertemu dengan suatu makhluk yang lebat bulunya, sehingga tidak diketahui mana kepalanya, mana ekornya. Makhluk lebat sangat bulunya, tidak diketahui mana kepala, mana ekornya. Namun dia bisa berbicara. Saya ditanya kepadanya, siapa engkau? Dia mengatakan, ana jussasa. Aku adalah jussasa. Kemudian dia memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang menanti kalian di gua sana.
Kemudian mereka berangkat. Mereka tadi ada bersama 30 orang. Tamim Ad-Dari bersama kaumnya sebanyak 30 orang masuk ke gua tersebut. Lalu mereka melihat di sana Dajjal sedang diikat, dirantai dengan besi, ya, dalam keadaan tangannya ke lehernya, ya, seperti ini, terikat di sana. Kemudian Dajjal menanyakan 4 perkara terhadap mereka, beberapa perkara terhadap mereka. Yang pertama tentang ya nakhlu Baisan, tentang pohon kurma di Baisan. Ya, pohon kurma ini sejak dahulu barakallahu fikum terus berbuah. Ya, replanting, ya, ditanam lagi, tua diganti lagi. Seperti itu pohon kurma. Sudah ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW diutus itu memang sudah pohon kurma. Apa namanya? Kebun kurma. Kalau bisa kita ibaratkan pohon apa? Sawit lah ya. Ya, ada kebun sawit. Ditanam, tua, ditumbang, ditanam lagi, ditumbang lagi, ditanam lagi, seperti itu. Kemudian dia berkata kepada Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang bersamanya, ini suatu saat nanti tidak berbuah lagi. Pohon kurma Baisan ini tidak berbuah. Kemudian dia bertanya tentang Buhairah Tabariyah. Ya, Buhairah Tabariyah, yaitu danau, kalau dibilang saat ini danau Tiberias. Lalu Tamim Ad-Dari menjawab, airnya sangat banyak, airnya masih melimpah. Kemudian Dajjal mengatakan ini suatu saat akan ya berkurang airnya. Kemudian dia bertanya tentang Ainul Zu'ar. Ainul Zu'ar ini juga adalah mata air Zu'ar yang sampai hari ini ya masih ada airnya. Nanti suatu saat kata Dajjal ini airnya akan berkurang juga. Kemudian dia bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah ya. Dia lama terkurung di sana, namun dia mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Ya, ini Dajjal. Ya, dia memiliki ilmu ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan baginya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian dia bertanya tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat ini berarti tahun 8 Hijriah ke atas. Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab, dia sudah menang, sudah mengalahkan orang-orang Arab di sekitarnya. Ya, kita ketahui bahwa di saat Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Makkah, maka orang-orang Arab di sekitarnya juga apa? Tunduk kepada Rasulullah SAW. Orang Yaman, orang Taif, ya, kemudian orang-orang yang lainnya, suku-suku yang lainnya tunduk kepada Rasulullah SAW. Sehingga di tahun ke-11 Hijriah, di saat Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji, terkumpullah di sana sahabat yang sangat banyak. Dalam sebuah riwayat, dalam tulisan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sahabat ya sekitar 100.000 orang lebih. Ini banyaknya suku-suku yang sudah masuk Islam. Kemudian Dajjal mengatakan, ya, ini bagus bagi mereka di saat mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejujuran Dajjal. Akhirnya dengan perkataan seperti ini, Tamim Ad-Dari yang awalnya adalah Nasrani, ya, dia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Ya, Dajjal walaupun dia digambarkan jahat dan sebagainya, namun ya dia juga jujur dalam perkataan ini. Ya, seandainya mereka mau tunduk kepada Rasulullah SAW, itu hal yang baik bagi mereka. Baik. Kemudian Dajjal mengatakan, ya, bahwa tak lama lagi aku akan ya terbebas dari belenggu ini. Ya, akan terlepas, belenggu ini akan terlepas. Wallahu taala alam siapa yang membelenggu Dajjal. Ya, ada yang tahu siapa yang membelenggunya? Siapa yang mengikatnya? Yang mengikatnya ini pasti orang hebat ini, atau sesuatu yang kuat. Dajjal yang demikian besar, demikian kuat, demikian besar fitnahnya, ada orang yang bisa membelenggunya. Wallahu taala alam siapa yang membelenggunya. Kemudian dia berkata, suatu saat aku akan keluar
namun cuma sebentar. Berapa hari? 40 hari. Jadi Dajjal itu setelah dia bebas hanya 40 hari usianya di muka bumi. Setelah itu Nabi Isa turun dari langit dan akan mengejarnya. Tak ada yang bisa membunuh Dajjal. Tak ada. Imam Mahdi tak bisa membunuh Dajjal. Apalagi orang-orang yang lain. Imam Mahdi saja tak sanggup membunuh Dajjal. Siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam. Begitu dia dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam, dia meleleh seperti garam yang masuk ke air. Ya. Jadi Dajjal, yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Dajjal ini ya? Dajjal ini ya sama seperti kita, Bani Adam. Ya, anak keturunan Nabi Adam. Dia bukan jin, bukan makhluk planet yang lain ya, atau dari planet Mars, dari planet Pluto, dari planet yang ini, tidak. Dia Bani Adam. Ya, Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Namun sangat disedihkan, dia sudah mengetahui tentang rusaknya dirinya, namun dia tak mau bertobat. Ya, dia meniru sifat siapa? Sifat iblis. Ya, di saat dia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala ya salahkan dia, salahkan iblis, namun dia tak mau bertobat. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Di saat Nabi Adam melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bentuk taubat Nabi Adam alaihissalam. Adapun iblis tak mau dia bertobat. Dajjal juga tak mau dia bertobat. Sama seperti juga Abu Lahab. Ya, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa dia akan mati dalam keadaan kufur, akan masuk ke dalam neraka, memang betul. Tak mau dia masuk Islam. Ya, padahal dua paman Rasulullah SAW masuk Islam, Hamzah dan Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian selama 40 hari dia berkeliling di dunia. Kota Pinang dia masuk. Ya, Sikampak masuk, Sumberjo masuk, Silangkitang masuk, Blok Songo masuk, Air Batu masuk, semua daerah-daerah masuk, kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Setiap kali dia berusaha masuk ke sana, ada malaikat yang menghalanginya. Ya, tak bisa masuk. Namun apa? Namun orang-orang munafik yang keluar sendiri. Ya, orang-orang munafik dari Madinah akan keluar, orang-orang munafik dari Mekah juga keluar. Ini mengingatkan kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan banyak dari umat-umat yang mereka mengaku muslim, kami muslim, KTP kami muslim. Namun nanti di saat Dajjal keluar, dia menjadi pembela Dajjal. Rasulullah SAW mengkhabarkan mereka adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini ya ikhwah, ya ibadahnya kuat-kuat. Banyak ibadah mereka. Salat malam iya, puasa iya, membaca Al-Quran iya. Namun ibadahnya tersebut tak masuk ke dalam hatinya. Akhirnya apa? Hanya di tenggorokannya saja. Dia mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Yang bukan kelompoknya kafir. Yang bukan kelompoknya kafir. Sudah kafir, halal darahnya. Jadi bahaya paham apa? Paham Khawarij. Dan hampir seluruh atau semua ahlu bidah ini adalah Khawarij. Seluruh ahlu bidah adalah Khawarij. Mau dia Qadariyah, Khawarij. Mau dia Syiah, Khawarij. Mau dia Jahmiyah, Khawarij. Ya, seluruh ahlu bidah akan berujung kepada Khawarij, menentang penguasa yang sah. Sejarah sudah membuktikan demikian. Seluruh ahlu bidah, apapun sektenya dari 72 golongan tadi, ya semua akan menjadi Khawarij. Maka kita hati-hati barakallahu fikum terhadap apa? Terhadap pemikiran seperti ini. Dan kita ya beri peringatan kepada keluarga kita, kepada anak kita, karena tak tahu kita. Ya, bahkan sejak Nabi Nuh alaihissalam, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sudah memperingatkan umatnya tentang apa? Tentang Dajjal. Ya, Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga peringatkan umatnya tentang Dajjal. Jadi jangan ada anggapan enggak mungkinlah Dajjal datang di masa kami. Kenapa? Masih banyak Pak Haji katanya. Masih banyak ustaz, masih banyak ini. Tak mungkin itu. Ya, katanya.
Ya, sehingga dia apa? Dia tidak mempersiapkan dirinya. Tak mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menghadapi Dajjal, fitnah Dajjal. Baik, hanya 2 kota yang tak bisa dimasuki oleh apa? Oleh Dajjal. Jadi ini beberapa ya kisah yang bisa kita ambil dari sahabat yang mulia ini. Ruqayyah, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinu sebagai mubtada, an-nasiha sebagai khabar. Dua-duanya ma'rifah. Ad-dinu ma'rifah ada alif lamnya, an-nasiha juga ma'rifah ada alif lamnya. Dikatakan oleh ulama bahasa, ya, apabila mubtada dan khabarnya dua-duanya ma'rifah, maka ini menunjukkan hasar, pembatasan. Maka agama tersebut adalah nasiha. Ya. Agama itu isinya adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lillahi wa li kutubihi wa li rasulihi wa amatil muslimin wa aimatil muslimin wa ammatihim. Kepada lima perkara. Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada rakyat-rakyat atau orang-orang biasa di kalangan kaum muslimin. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasihatu lillahi tatadammanu amrayni. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah ikhlasul ibadatillah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita menasihati Allah dalam pengertian kita nasihat. Nasihat itu artinya apa? Kalau menurut kita nasihat itu apa artinya? Tolong beri dulu abang itu nasihat. Kenapa? Kenapa rupanya abang tuh? Abang tuh mah rokok saja. Padahal udah batuk-batuk dia. Kasih nasihat dulu. Iya. Nasihat dalam artian apa? Menyampaikan kebenaran. Namun kalau yang dimaksud di hadis ini, tak mungkin kita menyampaikan kebenaran kepada Allah. Ya, jadi maknanya beda. Nasihat di sini maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian makna yang berikutnya, asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya. Al-iqrar, berkeyakinan tentang esanya Allah Subhanahu wa taala. Ini besok mungkin bisa diperbaiki apanya, mikrofon ataupun mungkin loudspeakernya, karena ruangan kita besar. Kalau mengandalkan suara anak tak dengar nanti. Karena apa? Karena pendengarnya beradu jauh. Ini mungkin kalau 50 meter ini dindingnya ke sana semuanya. Ya, entah kenapa begini. Ya, kenapa jauh-jauh? Apa ya, ana tadi tak pakai parfum, makanya jauh-jauh. Atau belum mandi mungkin tadi, makanya jauh-jauh. Iya. Kita macam apa namanya? Kalau yang tua-tua wajar lah, nyari penyandaran dia kan. Nah, enak kalau penyandar begitu. Tapi kalau yang muda-muda ini, maju sini, maju. Kalau yang tua-tua Arab maklum apa? Nyari tempat bersandar. Ayo sini lagi, sini. Nah, jadi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Ya, ini sering kita ingatkan, barakallahu fikum. Sering kita ingatkan untuk apa? Untuk ikhlas dalam beribadah. Janganlah kita beribadah karena mengharapkan pujian dari orang, jangan.
Demikian juga sebaliknya, jangan kita beribadah karena takut dicela oleh orang, jangan. Namun betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita beribadah karena ingin mengharapkan pujian, maka tak ada nilai pahala kita. Nol, bahkan minus, dapat dosa. Demikian juga di saat kita beribadah karena takut kau nak repeti. Oh, fulan, bangun kau. Aduh mah, lagi ngantuk aku mah. Solat subuh nak? Iya nanti lama. Kau nak cubit. Baru bangun. Besok cepat dia solat. Kenapa? Takut kau nak cubit, takut kau nak siram, takut kau nak repeti. Ini tak ada artinya. Iya, ibadah seperti ini nol, bahkan minus. Karena takut apa? Kau nak repeti omaknya. Iya. Takut kau nak ejehi kawannya. Iya. Wallahu a'lam. Jadi sangat berat bagi kita untuk menanamkan keikhlasan di hati kita, sangat berat. Bahkan bukan hanya kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, ya, innama akhafu alaikum, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya yang aku paling takutkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, adalah asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu ar-riya dan sum'ah. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Rabb semesta alam. Allah lah satu-satunya Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur alam, ya, Allah yang mengurus seluruh urusan di alam ini. Ya. Walaupun jumlah makhluk di bumi ini sangat banyak, namun Allah Subhanahu wa taala tahu satu persatu keinginannya. Ya, kita ambil aja jumlah manusia. Jumlah manusia berapa saat ini? Sekitar 8 miliar orang. Kita untuk mengingat namanya nggak mungkin bisa. Ya, mengingat 8 miliar orang. Apalagi untuk mengetahui isi hatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu semua isi hati hambanya, tahu. Fulan ini lagi minta jodoh. Betul? Betul. Fulan ini minta apa? Minta naik gaji. Betul atau tidak? Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya. Allah juga mendengar keluh kesah kita. Allah juga mendengar bisikan hati kita. Ya. Demikian juga meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Pada poin ini kita ingin mengingat sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa dari Nabi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seluruh nabi yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau alaihi wassalatu wassalam. Apa doanya? Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnama. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Ini Nabi, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalam, ulul azmi minar rusul, Nabi yang mulia, namun tetap takut dirinya, takut keturunannya terjatuh kepada kesyirikan. Lalu kita, siapa kita? Kita mungkin ya seperti inilah, namun tak takut kepada kesyirikan. Tanda apa itu? Enggak mungkin lah aku jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Ayahku kan haji. Tak mungkin lah, tak mungkin itu. Tak masuk akal aku jatuh kepada kesyirikan. Lalu ada yang bilang, kenapa antum ya merasa aman dari kesyirikan? Oh iyalah, anak kan panitia kajian, enggak mungkin melakukan kesyirikan, enggak mungkin. Anak kan kawan ustaz, enggak mungkin. Atau ustaznya sendiri, ustaz takut kepada kesyirikan. Kenapa? Takut enggak? Enggak. Kenapa enggak takut ustaz? Oh anak ustaz, mana mungkin jatuh kepada kesyirikan? Ini tanda-tanda barakallahu fikum ya rusaknya keimanan seseorang. Ini dibuktikan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang sempurna imannya,
Orang yang kuat imannya, maka dia akan takut kepada kesyirikan. Berbeda dengan orang yang lemah imannya, atau bahkan sudah nol imannya, minus imannya, maka dia biasa-biasa saja terhadap kesyirikan. Bang, antar dulu aku ke dukun. Ayo. Yang penting aku tak melakukan kesyirikan. Nah, bang, cuma mana ini bang? Ini musim hujan nampaknya. Kami mau acara walimahan pula. Di mana ada pawang yang bagus? Oh, tahu aku di sana. Ini nomor HP-nya. Yang penting bukan aku yang manggilkan. Nah, seperti itu. Iya, biasa-biasa saja terhadap kesyirikan. Iya. Tak peka terhadap kesyirikan. Berbeda dengan orang-orang yang kuat imannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran yang paling mungkar adalah apa? Kesyirikan. Dosa yang paling besar apa? Kesyirikan. Ya. Masih kalah apa? Musik-musik, masih kalah. Masih kalah riba, masih kalah zina, masih. Bagaimana kalau kita melihat orang berzina? Pasti marah. Iya, melihat orang nyabu, marah. Melihat orang memukuli anaknya, menghantam anaknya, mencabut kuku anaknya dengan tang, pasti marah. Ya, demikian juga seharusnya kita lebih marah di saat seseorang melakukan apa? Kesyirikan. Ya, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Kalau kita mampu, kita halangi dengan tangan kita. Jangan bang, tak boleh itu melihat apa namanya zodiak, ramalan, jangan. Ini masya Allah ini. Ya, ini ramalan seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Abang apa zodiaknya? Cancer, Sagittarius, abang? Lupa. Alhamdulillah. Iya, kalau lupa berarti mudah-mudahan jauh dari yang namanya bentuk kesyirikan ini. Abang masih ingat bang? Nah, ingat lagi. Alhamdulillah. Abah Albani ingat? Apa-apanya? Zodiaknya? Abah Darda masih ingat? Iya. Terkadang gatal tangan kita kan, keluar dia. Tanpa diundang dia datang, di aplikasi HP. Kita lagi buka Facebook ataupun buka berita, tiba-tiba zodiak hari ini. Wah, tengok. Waktu Sagittarius, katanya lagi jatuh cinta. Betul pula. Lagi jatuh cinta. Dia percaya, ya sudah. Ya, ini bentuk apa? Bentuk percaya kepada nujum. Ya, perbintangan. Ya, jadi kebencian kita kepada kesyirikan, kepada kekufuran itu seharusnya lebih besar daripada kebencian kita kepada apa? Kepada maksiat-maksiat yang di bawahnya. Ya. Faman lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Ya. Contohnya tadi dengan tangan. Musim-musim penyakit seperti ini biasanya akan laris apa? Gelang pergelangan. Ada gelang warna hitam, ada gelang dari bambu, ada gelang dari kulit kerang. Ya. Yang lebih modern sedikit namanya gelang gelang apa namanya? Magnet. Ya. Kalau ini memang betul-betul secara medis memang menyembuhkan, maka tak masalah. Walaupun yang menjadi masalah ini bagi laki-laki. Karena laki-laki itu dilarang mereka bergelang, karena gelang itu adalah perhiasan wanita. Ya, gelang adalah perhiasan wanita. Tak boleh laki-laki menyerupai wanita dalam perhiasan mereka. Ya, jadi masalah seperti itu. Demikian juga menjadi rantai. Jadi apa? Kalung. Ini juga dipermasalahkan dari sisi tersebut. Ya. Faman lam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tak mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan lisannya, maka dengan hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Fadzalika ad'aful iman. Itu adalah
Ya, tanda bahwa hatinya atau imannya sedang lemah. Jadi di saat kita hanya mampu mengingkari dengan hati, maka itu adalah tanda lemahnya iman. Kalau tak mengingkari lagi, tandanya apa itu? Naudzubillah. Ya, sedang nol iman kita. Atau bahkan ridho, senang dia. Ya, alhamdulillah. Akhirnya dia dapat nomor dukunnya. Ya. Banyak ini sekarang, barakallahu fikum. Apalagi banyak penyakit seperti ini. Yang lagi viral ini yang Anda dengar, pengobatan dengan apa? Dengan telur. Umpamanya ada orang sakit, maka dukunnya ngambil telur, disapu-sapukan ke badannya, disapu. Dia baca bahasa Arab juga. Ya. Bismillah. Ya. Kemudian setelah selesai dibuka telurnya. Di dalam ada apa? Ada jarum. Di dalam ada apa? Ada rambut. Di dalam ada apa? Ada kuku. Di dalam ada apa? Ada paku. Ya macam-macam. Mungkinkah seperti itu? Ya mungkin. Dengan bantuan siapa? Makhluk astral ya. Tak kasat mata, dengan bantuan jin. Dia masukkan tadi paku tadi ke dalam. Iya, atau dukunnya yang curang, ya kan? Sebelum dimasak dia buka, dia masukkan paku dan segala macam. Kemudian baru dia tutup, dia rebus. Iya. Akhirnya apa? Tertipulah orang-orang. Ya, Allahu musta'an. Jadi kita masa ini zamannya aja zaman modern. Ya. Zaman apa? Zaman modern. Zaman apa? Milenial. Namun ya prakteknya ataupun akidahnya ya sama seperti zaman primitif. Bentar-bentar ingat dukun. Dagangan tak laris. Ini berarti ada ini apa? Yang menanam sesuatu. Panggil apa? Panggil dukun. Ya. Dagangan laris juga panggil dukun. Kenapa? Supaya tambah laris. Mau pesta panggil dukun. Pak, ini cocok enggak ini Pak dikawinkan? Namanya siapa Pak? Namanya Muhammad. Calon istrinya Fatimah. Oh enggak cocok ini, enggak pas ini. Pahalnya enggak pas dihitungnya. Muhammad Fatimah. Diganti dulu namanya katanya. Kapan acaranya? Insya Allah hari Selasa Pak. Oh jangan, hari Selasa itu hari sial, enggak boleh. Enggak boleh pesta. Bulan apa? Bulan Suro. Apalagi bulan Suro enggak boleh. Ini apa? Syirik. Tatoyur itu syirik. Masuk kupu-kupu ke rumahnya. Wah, ini ada tamu nanti nih. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya kecil. Kalau kupu-kupunya besar, ya tamunya besar. Ini apa? Syirik. Demikian juga banyak hotel-hotel di dunia ini tak ada tingkat 13. Yang ada tingkat berapa? 12, 14. Karena apa? 13 itu angka sial. Iya. Wallahu musta'an. Ini bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Nanti insyaallah ya nanti akan di apa lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ulangi terus masalah-masalah seperti ini. Jangan ada anggapan mengaji tauhid itu aja lah, tatoyur, dukun, segala macam. Belum lulus kita ya akhi. Kita belum lulus masalah ini. Buktinya apa? Terkadang kita melihat orang pakai apa tadi? Pakai penangkal tadi kita biasa saja. Kita masuk rumah di atas atas pintunya ada jimat-jimat, kita biasa saja. Tak mampu kita bicara. Iya. Orang cerita mengatakan, "Oh, hebat kali dukun fulan." Kenapa? Iya, seperti tadi, telur tadi. Dia bisa mengeluarkan sesuatu dari telur. Iya. Biasa kita, tak ada pengingkaran kita yang yang seharusnya. Maka terus bagi kita untuk apa? Untuk mempelajari tauhid dan tauhid. Nah, kemudian wan nasihatu li kitabihi tatadammanu umuran minha. Nasihat kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, terkhusus kepada Al-Quran.
Yang pertama ad-dzabbu anhu, membela Al-Quran. Ya, saat ini banyak orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Ya, baru-baru ini ada di Eropa sana, mereka buat aksi apa? Bakar Al-Quran. Di mana? Di Swedia atau negara yang lainnya. Iya, membakar Al-Quran. Ada lagi mereka jadikan Al-Quran sebagai apa? Sasaran senapang, sniper, tembak. Ada lagi Al-Quran baru-baru ini di negeri kita tercinta, di mana? Jakarta ya. Ya, di Jakarta atau di mana itu? Yang ada orang masuk ke musola, ya, dia acak-acak di sana Al-Quran dan buku-buku yang lainnya. Iya, seperti itu. Pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran ataupun isi Al-Quran. Kejam kali Al-Quran. Kenapa? Masa mencuri dipotong tangannya? Kejam kali itu hukum Al-Quran. Kenapa? Ya, masa ya berzina dicambuk. Ini juga bentuk apa? Melecehkan Al-Quran. Maka kewajiban bagi kita untuk membela Al-Quran. Ya, untuk apa? Untuk membela Al-Quran. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman. Kita membenarkan kabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Wajib bagi kita untuk membenarkan isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Tentang hari kiamat wajib kita benarkan. Ya. Tentang masa-masa yang lalu juga wajib kita benarkan. Falau kadzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan. Maka kalau ada seseorang mendustakan satu saja kabar yang terdapat di dalam Al-Quran, maka dia kafir. Ya, dia bukan termasuk orang-orang yang nasihat terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, imtithalu amarihi, imtithalu awamirihi, menjalankan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Sangat banyak perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk haji, perintah untuk menundukkan pandangan, perintah untuk menutup aurat, perintah untuk berwudu, perintah untuk meninggalkan riba, perintah untuk meninggalkan ya memakan harta anak yatim, perintah untuk meninggalkan khamar, perintah untuk meninggalkan judi, perintah untuk banyak lagi. Ya, perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ar-rabi ijtinabu ma naha an. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kelima, an tu'mina bi anna ma tadammanahu min al-ahkami huwa khairul ahkam. Kita meyakini di hati kita bahwa sebaik-baik hukum adalah hukum Al-Quran. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah kalian akan menggunakan hukum-hukum jahiliyah? Jadi hukum yang kita gunakan ini adalah hukum jahiliyah, Pak. Coba kita bayangkan, negara yang menjajah kita 350 tahun. Kita mengusirnya dengan tetesan air mata, tetesan darah, dengan banyak berkorban waktu, harta, bahkan nyawa. Lalu kita malah memakai apa? Produknya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu adalah buatan siapa? Buatan penjajah kita, buatan Belanda. Namun kita dengan bangga apa? Menggunakannya. Kita tinggalkan apa? Hukum Al-Quran dan Sunnah. Wallahu musta'an. Hampir demikian, barakallahu fikum, seluruh negara-negara yang pernah dijajah, baik yang dijajah tersebut ya beragama Nasara ataupun agama yang lainnya ataupun agama Islam, mereka akan memakai hukum siapa? Hukum penjajahnya. Lalu untuk apa diusir kemarin? Capek-capek kita ngusir, namun hukumnya dipakai. Lebih baik mereka menjajah kita, namun hukumnya hukum Islam. Ya, biar kita dijajah kita, namun hukumnya hukum Islam. Ada pencuri dipotong tangannya, ada pezina dirajam kalau sudah kawin, kalau belum kawin dicambuk dan diusir dari kampung. Ada minum khamar dicambuk. Ya.
Lebih baik seperti itu, biar kita dijajah oleh kaum kafir. Tapi syariatnya syariat Islam. Daripada kita pemimpinnya pemimpin Islam namun syariatnya syariat KUHP, syariat jahiliyah. Wa man ahsanu hukman. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Namun ini hanya bisa diyakini liqaumi yuqinun, hanya orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya, jadi jangan kita mengatakan, wah, ini hukum KUHP lebih bagus daripada hukum Al-Quran. Kafir kita ya ikhwah. Kafir, orang seperti itu kafir. Mengatakan hukum KUHP, hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan hukum KUHP sesuai dengan zaman. Ya, sesuai dengan hak asasi manusia. Kalau Al-Quran bertentangan dengan hak asasi manusia, tak sesuai dengan zaman, maka ini perkataan kufriyah. Naudzubillah. Jadi walaupun kita di bawah negara, ya, kita taat kepada kepemimpin kita, namun dalam masalah ini di hati kita meyakini bahwa hukum Al-Quran yang lebih bagus daripada hukum siapa? Hukum buatan manusia. Terlebih lagi yang membuatnya penjajah kita, yang membuatnya adalah musuh kita. Ini lucu ini. Musuh kita buat ramuan, kita minum. Iya. Kira-kira Pak Haji mau ada musuh kita ngantar kue sama kita, kira-kira dimakan atau tidak Pak Haji? Tidaklah. Takutlah kita itu, jangan-jangan ini ada isinya. Iya, musuh besar kita. Iya, menangis-nangis kita ingin mengusirnya, menangis-nangis kita ingin menjauhkannya, berkorban harta kita, berkorban nyawa kita. Ya, berapa sudah kakek-kakek kita yang meninggal dunia karena ingin mengusir penjajah. Namun ada hidangannya kita makan. Wallahu musta'an. Bencinya sama negara Arab. Yang menjajah kita itu Portugis, ya, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, Cina mungkin. Ya, di zaman siapa? Singosari, Majapahit, sebelum Majapahit. Namun bencinya kemana? Arab. Nggak nyambung itu. Kita lihat bagaimana orang Indonesia ini benci kepada Arab. Disebut kadrun lah, ya, kencing unta lah, dan lain sebagainya. Iya, bagaimana orang Indonesia bahkan yang disediakan kaum musliminnya benci kepada Arab. Ya, suatu saat datang rektor dari Arab menjumpai pemimpin organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lalu dia mengatakan, lihat Syekh, dengan bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab. Ya, dia dapat gelar S3 dari negara Arab. Lihat, negara kami negara Islam Nusantara, kata. Islam apa? Islam Nusantara. Lalu Syekh ini menangkap ini sebagai penghinaan terhadap Arab. Iya, lihatlah kami Islamnya damai, aman, sebagainya. Tidak seperti Islam Arab. Islam Arab bentar-bentar perang. Islam Arab bentar-bentar perang. Ya, toleransi katanya. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya, Syekh ini mengatakan, rektor ini mengatakan, kalau seandainya orang Indonesia ini lebih bagus daripada orang Arab, tak mungkin itu nabinya orang Arab, pasti orang Indonesia. Iya kan? Kalau orang Indonesia memang cocok jadi nabi, pasti nabinya orang Indonesia. Namun sejarah membuktikan tak ada nabi berhidung pesek. Coba cari nanti di sejarah. Iya. Coba cari. Ini pukulan telak pada pemimpin ormas tadi. Kalau seandainya orang Indonesia itu cara dakwahnya lebih bagus daripada orang Arab, pasti nabi dari orang Indonesia, tak dari orang Arab, katanya. Ini perhatian bagi kita, barakallahu fikum, karena ada usaha yang sangat-sangat keras untuk menjauhkan kaum muslimin dari sumber aslinya, dari Arab. Iya. Ingin menjauhkan kaum muslimin dari sumber aslinya.
Dan ini sudah sejak lama. Di saat Mustafa Kemal Atatürk berhasil meraih kepemimpinan di Turki, apa yang dia lakukan? Dia ubah azan. Azan tak boleh lagi bahasa Arab. Tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Digantilah, kalau mungkin orang Batak apa bilang, Allah nagadang, nagodang gitu. Digantilah, anak nggak tahu bahasa Turkinya apa. Allah Maha Besar, ada yang tahu? Ini yang dia lakukan. Tulisan-tulisan juga tak boleh bahasa Arab. Wanita-wanita juga tak boleh lagi menunjukkan keislamannya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itu yang terjadi di sana, di Turki. Karena apa? Karena orang-orang seperti Mustafa Kemal Atatürk sebenarnya adalah orang yang benci kepada Islam. Dan sangat disayangkan banyak sekarang kaum muslimin yang benci kepada Islam. Alasannya benci kepada budaya Arab. Arab ada budayanya, Nusantara juga ada budayanya. Mau kembali lagi kita kayak budaya Nusantara, ya sudah, tiru sana orang Papua. Laki-lakinya tak pakai baju, perempuannya juga tak pakai baju. Itulah budaya Nusantara. Iya. Kalau kita lihat bagaimana pakaian di zaman Majapahit, mungkin kita sering nonton dulu ya. Apa namanya? Tutur tinular, nyipelet dan lain sebagainya. Itulah pakaian orang-orang kita dahulu. Budaya Nusantara seperti itu. Mau kita? Atau mungkin sudah dilakukan oleh mereka. Waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, nasihat kepada Al-Quran adalah antu'mina bi anna hadzal Qur'ana kalamullah azza wa jalla. Kita meyakini bahwa Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perkataan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada sahabat, kemudian sampai kepada kita pada hari ini. Dan suatu hari nanti, barakallahu fikum, Al-Quran ini akan hilang. Begitu dibuka Al-Quran, tak ada lagi tulisan di sana. Ya, itu akan terjadi di suatu masa. Kita khawatir masa tersebut ya menimpa kita. Wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena kita lihat memang Al-Quran ini sudah ya ditinggalkan, jarang dibaca. Kau Islam deh, Islam bang. Apa dasar agama Islam? Al-Quran dan Sunnah. Bisa baca Al-Quran? Belum bang. Ajari aku dengan Bismillah. Iya, minta ajari dia. Kenapa? Karena memang gak bisa baca Quran. Iya, banyak penduduk Indonesia ini yang belum bisa baca Quran, apalagi ngartikannya, apalagi baca Sunnah, apalagi baca Arab gundul. Iya. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan tabi'in, terus sampai hari ini ya kita membaca dan mendengar ataupun menghafal Al-Quran. Kemudian nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dilakukan dengan beberapa perkara. Al-awwalu tajridul mutaba'atilah, memurnikan mutaba'ah hanya kepadanya, hanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia tak mungkin, karena Rasulullah SAW di zaman beliau belum ada Android, belum ada laptop. Tak mungkin ada hadis yang menerangkan bagaimana cara menggunakan Android. Tak mungkin itu. Dalam masalah dunia kita lebih pandai. Antum ma'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW. Kalian lebih tahu dalam masalah dunia, kalian lebih tahu bagaimana cara main HP, cara main laptop, cara menghidupkan yang lainnya, kita lebih tahu. Namun dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, tak ada cerita. Rasulullah SAW paling tahu. Lalu ada sebagian orang mengatakan, kapan pula dia pulang dari kuburan, katanya. Ya, salah seorang pemimpin partai terbesar di kita, di negeri kita. Ya, orang menyampaikan bahwa nanti ada azab kubur, ada nanti azab neraka. Lalu dengan enteng dia mengatakan, siapa mereka? Pernah melihat neraka rupanya? Ya, pernah pulang dari neraka, pernah pulang dari kuburan. Ya.
Wallahu musta'an. Ini masalah apa namanya? Akidah. Mau tak mau, suka tak suka, kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita tambahi, tak boleh kita kurangi. Kemudian yang kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan. Kita mengimani bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah benar-benar Rasulullah. Ya, kemudian yang ketiga, kita membenarkan semua apa yang beliau sampaikan. Kabar yang beliau sampaikan kita benarkan. Kemudian yang keempat, kita taati perintahnya. Yang kelima, kita jauhi larangannya. Kemudian yang keenam, kita membela agamanya. Kemudian yang ketujuh, ya, kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama apa yang dibawa, yang didengar beliau dari perantaraan Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat beliau sudah meninggal berarti kita membela siapa? Membela ya syariatnya. Bahkan kita juga diperintahkan untuk membela jasad beliau alaihi salatu wassalam. Sampai hari ini sudah beberapa kali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusahakan untuk dibongkar. Ya, sudah banyak usaha untuk membongkar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun semuanya gagal. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua usaha tersebut gagal. Kemudian berikutnya nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana caranya? Ya, mahabbatuhum, mencintai mereka. Kita cintai pemimpin-pemimpin mereka. Kita cintai pemimpin-pemimpin kita. Walaupun banyak kekurangannya. Ya, listrik naik, BPJS naik, BBM naik, tarif tol naik, apalagi naik, semua naik. Ya, kita harus apa? Harus bersabar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada saat itu. Nanti setelah sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, kalian akan temukan pemimpin-pemimpin yang mementingkan kelompoknya, pemimpin-pemimpin yang mengambil harta kalian, pemimpin-pemimpin yang menzalimi kalian. Rasulullah SAW mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian, sabar sampai kalian bertemu denganku nanti di mana? Di telagaku. Masya Allah. Jadi hanya satu kata untuk menghadapi kezaliman pemimpin. Apa dia? Sabar. Bukan lawan. Sabar kita. Ini kan lagi marah-marahnya ini. Kecurian ya HP orang. Disalahkan siapa? Pemimpin. Iya. Orang sakit. Disalahkan siapa? Pemimpin. Hilang sudah kesabaran. Iya, hilang sudah kesabaran. Kita takut nanti karena kita tak sabar menghadapi pemimpin, kita jadi orang khawarij, tak minum kita dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita mau. Di saat kita haus-hausnya, Pak. Ya, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku tercinta. Ya, nanti di akhirat kita akan berdiri menunggu antrian. Antrian apa? Antrian hisab. Lama, ya lama. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa. Nggak pakai sandal, nggak pakai baju. Iya, menanti apa? Menanti hisab. Kemudian sedang haus-hausnya kita melihat di sana ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memanggil kita, sini Abu Zur'ah, sini. Ini doa, mudah-mudahan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya? Dengan apa? Abal Bani? Dengan wudhu. Gimana itu? Ada wudhu kita sana nanti berair gitu. Dari apa? Bercahaya. Iya, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan bercahaya wajah kita. Tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya.
Lalu Rasulullah SAW kenal dengan kita. Fulan, tak. Kemudian malaikat menghalanginya, dihalangi. Ya, tak boleh. Kemudian Rasulullah SAW karena sedih beliau, karena cintanya kepada umatnya bertanya, Kenapa umatku ini enggak boleh minum dari telagaku? Apa salahnya? Apa dosanya? Kemudian malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu ya Muhammad apa kebidahan-kebidahan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Banyak bidah yang mereka lakukan. Iya, maka hati-hati. Kita sebutkan tadi, orang-orang yang tak sabar terhadap kezaliman pemimpin bisa berujung dengan pemikiran khawarij. Udah kita berontak aja itu pemimpin. Kita angkat senjata. Allahu Akbar katanya. Wallahu musta'an. Jadi ini kepada anak-anak muda ya, yang emosinya sedang meluap-luap, mudah terpancing. Coba lihat, BBM naik, BPJS naik, di mana-mana begini. Pelecehan terhadap agama dibenarkan, pelecehan terhadap ulama dibiarkan. Iya. Kalau ulama yang dibunuh dibilang pembunuhnya orang gila. Iya, kalau pejabat yang dibunuh dibilang pembunuhnya umat Islam, teroris. Jadi panas-panas terus. Ya, akhirnya apa? Besok kita dengar ada pemuda meledakkan bom. Pemikiran khawarij waliyadzubillah. Tak mencium nanti, tak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bidah tak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, bukan, yang kedelapan. Yang pertama ya. Terbalik kitabnya tadi. Kita ingin menjelaskan sebelumnya, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri maksudnya siapa? Ulama dan umara. Jadi ulama juga pemimpin. Dan mereka lah ya sebenar-benarnya pemimpin. Ulama-ulama tersebut sebenarnya pemimpin. Adapun umara itu hanya menjalankan dari perintah ulama. Ini bisa kita lihat di negeri Saudi Arabia. Iya. Di negeri Saudi Arabia. Ulamanya mengatakan ya perangi, mereka perangi. Ulamanya mengatakan begini. Iya. Ulamanya mengatakan tutup Masjidil Haram, tutup. Ulama mengatakan tak ada solat berjamaah, tutup. Iya. Demikian ketaatan pemimpin kepada ulama di sana. Ya, masya Allah. Beda kayak kita. Ulama ini bilang begini, ulama itu bilang begitu. Akhirnya pemimpinnya bingung. Yang mana mau diikutin ini? Iya kan? Allah musta'an. Kemudian yang kedua, ma'unatuhu wa musa'adatuhu fi bayanil haq, membantu pemimpin untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang ketiga, adzabu an a'radihim, membela kehormatan mereka. Ya. Di saat dia sudah menang pemilu, ya, walaupun bagaimana buruknya, kita tutup-tutupi. Jangan kita bongkar-bongkar. Nanti khawatir kita menjadi khawarij, orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Diam saja kita. Mau naik harga BBM, tak boleh kita BBM, usah naik kereta kita, usah naik mobil, jalan kaki kita. Sehat, ya kan? Tak boleh kita listrik, token, ya sudah, usah pakai token kita. Balik, kembali ke masa lampau. Nenek kita hidup tak pakai listrik. Nenek kita hidup enggak pakai rice cooker, enggak pakai kipas, enggak pakai AC. Hidup mereka sehat-sehat lagi. Iya, tak pakai BBM hidup orang itu. Tak pakai aspal pun hidup orang itu. Iya. Allah musta'an. Ya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut beberapa hal lagi yang berhubungan dengan hadis ketujuh, yaitu agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Itu kecepatan jamnya Pak. 10 menit juga itu. Maka Anda tengok, ini yang salah siapa? Jamaah atau jam Pak Haji? Kecepatan. Iya. Walaupun kecepatan, kita cepatkan aja.
Apa Haji? Apa Haji? Berteman dengan orang yang bukannya berteman dengan setan. Hah? Cuman itu? Berteman dengan setan. Ada katanya temannya. Jadi wajibkah kita Ustaz menasihatinya atau sebatas mana kita menasihatinya sehingga dia pun benci sama kita? Saja, bagaimana Ustaz? Apa biarkan saja begitu? Iya. Yang pertama, dari mana kita tahu dia berteman dengan setan? Ada teman saya. Ada temannya. Temannya setan. Adalah. Iya. Kebetulan saya suruh kelas. Di sana katanya tengah malam dia datang ke perempuan. Awak siapa itu datang perempuan tengah malam? Iya, kita nikah kan lah. Tidak orang nias di sana dulu. Tidak Pak Haji, ini teman saya ini kata. Saya ternipu aku. Sebelumnya ulama berbeda pendapat apakah mungkin manusia nikah dengan jin. Ya, ulama berbeda pendapat apakah manusia bisa nikah dengan jin. Ya, sebagian ulama mengatakan nggak mungkin. Sebagian ulama yang lain mengatakan mungkin. Kalau mungkin berarti boleh. Nah, kita kawinkan saja dia. Iya, ada kawannya kita nikahkan. Ya itu jin itu. Jin ajari dia Islam. Jin ini kalau Islam baik ini baik. Banyak kisah-kisah ya yang menunjukkan bahwa ada jin Islam ataupun dalam Al-Qur'an. Ya. Apa ayatnya dalam surah Jin? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada orang muslim. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada orang saleh. Di antara jin itu juga ada orang saleh. Bagaimana cara membuat jin saleh? Ya sudah kita ajari agama. Iya, kita ajari. Ada kawannya katanya. Udah kawan, panggil. Kita buat kajian tauhid. Usulus salasa. Bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara yang lainnya kita ajari. Iya, kalau kira-kira cocok nanti mau dia masuk Islam kita kawinkan. Iya, Pak Haji saksinya. Iya, seperti itu. Diajari aja dia. Dibuat dia berpikir secara Islami. Kalau kau memang betul-betul ada kawanmu, Pak, ada kawanmu kau bilang jin. Kalau perempuan kita kawinkan saja. Jangan kalian berdua-duaan di sini bahaya. Ya. Bisa kita masuk ke alam jin bisa kita lihat jin bisa. Iya, bisa kita lihat jin. Bisa. Itu sahabat. Bukan sahabat ya. Di zaman Umar ada seorang istri yang mengadu kepada Umar. Ya Khalifah, suamiku hilang katanya. Hilang suaminya. Tunggulah nanti, mudah-mudahan pulang. Enggak pulang-pulang juga. Iya. Maka Umar memutuskan, udah kamu cerailah. Namanya perempuan kan. Ya, dia butuh mungkin ya suami. Akhirnya kawin dia. Wanita tadi kawin dengan laki-laki lain. Kemudian beberapa tahun kemudian pulang suaminya ini. Pulang ke rumahnya. Kemudian tengoknya udah ada laki-laki lain. Iya. Gimana ini kan? Dijumpailah Umar. Gimana ya Umar? Ya pernikahan ini katanya. Kenapa kau kawinkan istriku sama laki-laki lain? Ya, kayak mana rupanya ceritamu? Ceritakannya lah. Aku pernah musafir, kemudian dia diculik oleh jin kafir katanya. Diculik oleh jin kafir. Kemudian beberapa waktu kemudian jin kafir ini perang sama jin muslim. Bisa perang orang itu, Pak. Iya. Tangan kanan minum memang. Jadi jin ada Syiah, manusia ada Syiah, jin juga ada Syiah. Manusia ada Kristen, jin juga Kristen. Manusia ada Yahudi, jin juga Yahudi. Manusia ada ahli sunnah, jin juga ada ahli sunnah. Jadi perang, ya menang jin muslim. Lalu tengoknya ini manusia muslim ini kawan kita ini katanya. Kawan kita. Kemudian mereka antara di mana kampungmu?
di sana katanya, di antar mereka. Jadi bisa kita masuk ke mana? Alam jin. Bisa kita. Namun hati-hati. Ya, ada kakak sepupu lagi deres. Tahu deres ya? Mengkuri. Jadi panggil mamanya, fulana katanya. Rupanya dia sudah masuk ke mana? Ke pangkat. Tahu pangkat? Iya, kalau mau mengkocar atau memancing tahulah pangkat biasanya kan. Masuk dia ke situ. Nampaknya di tengah-tengah pangkat itu ada istana. Iya, namun enggak nampaknya pangkat lagi, bukan pangkat lagi, nampak ada istana. Iya, seperti itu kalau orang sudah masuk ke alam jin. Masuk ke sana, berubahlah alamnya. Yang biasanya pangkat, nampak kita pangkat, nampaknya istana. Iya. Maka itu solusinya, mungkin panggil dia, tanya kepadanya kawannya itu tadi Islam atau apa. Kalau Islam, kita ajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana mengaji dan lain sebagainya. Mungkin di sini, di rumah ini ada juga jin yang sedang mendengar kajian kita. Iya, banyak kisah seperti itu. Barakallahu fikum. Jin yang ikut kajian. Jadi suatu saat ada orang ini diruqyah. Ya, dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan ayat Al-Quran, dia pun dari dalam membaca Al-Quran. Bapak kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibilang dari dalam, Alhamdulillahirabbil alamin. Bingunglah orang yang meruqyah ya kan? Ar-Rahmanir Rahim katanya. Dari dalam juga dibilangnya Ar-Rahmanir Rahim katanya. Enggak kepanasan dia, orang jin muslim. Sama kayak kita mengganggu adik kita kan? Biasa kan? Jin itu juga gitu, kadang-kadang mencegili masuk dia ke tubuh tadi. Dia muslim. Ahlu sunnah dia. Belajar dia sama Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Aku dulu belajar juga sama Syekh Muqbil katanya. Jangan macam-macam. Walaupun begini aku murid Syekh Muqbil. Dia ruqyah sama ini tadi, sama murid Syekh Muqbil juga, dibaca dari dalam. Dibaca Al-Fatihah, dibacanya Fatihah. Jadi gitu menghadapi jin. Iya. Gitu aja solusinya, Pak. Panggil dia, tanya kepada dia, ya jin ini jin apa? Ya, kalau anak pribadi ya sering bicara dengan jin. Ya. Waktu di Pekanbaru ada namanya jinnya, Jin Albert namanya. Ya. Di mana dia kampungnya itu namanya, Pak. Pokoknya kalau di sini jinnya itu lihat tadi itu. Ada namanya Muhammad, ada namanya Soleh, ada namanya Umar dan lain sebagainya. Kalau dia di kampung Kristen, jinnya itu tadi Albert, Johnson, Robert, David dan lain sebagainya. Kalau di kampung Jawa, Tugimin, Tukiem dan lain sebagainya ya. Allah taala alam bisawab. Kita cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.